Nah, kalian sudah biasa kerja kantoran, lalu harus bekerja fisik. Itu nanti persiapannya itu nggak gampang guys. Kalian harus mempersiapkan diri secara fisik ya. Untuk mau disuruh-suruh ya. Mulai dari nol lagi, diperintah sana sini. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membahas mengenai pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu berkaitan dengan umur yang kalau sudah 50 tahun guys. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Dia ingin pindah ke Kanada lewat jalur kuliah lagi, tapi umur dia itu sudah 50 tahun. Jadi menurut dia apakah bisa atau enggak ya? Nah, untuk menjawab hal ini, gua akan menjawab berdasarkan apa yang gua ketahui ya. Gua bukan agen imigrasi, gua bukan lawyer ataupun agen edukasi. Gua lakukan ini berdasarkan research gua dan juga berdasarkan pengalaman gua selama tinggal kurang lebih 7 tahun di Kanada ya guys ya. Jadi disclaimer bahwa gua tidak memberikan legal opinion ya. Lalu yang kedua, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan bantu share ke teman-teman yang lain. Semoga videonya bisa membantu orang banyak ya. Oke guys, bicara kalau mengenai umur 50 tahun, memang kalau umur 50 tahun di Indonesia itu kesannya sudah cukup tua ya. Bahkan kalau ada di antara teman-teman yang mungkin kena PHK di umur 50, waduh rasanya udah stres berat. Karena kenapa? Mau cari kerja lagi udah susah ya guys ya. Karena sebenarnya tinggal 5 tahun lagi akan pensiun. Nah, hal itu tuh sangat berbeda sekali culture-nya dengan di Kanada. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Yang pertama, di sini itu umur pensiunnya itu 65 tahun. Bahkan di kantor gue ada beberapa orang yang saat ini sudah umur 67 tahun dan umur 68 tahun belum pensiun. Karena kenapa? Tenaganya masih dibutuhkan. Dan mereka bekerja fisik loh guys ya. Ada yang satu bekerja sebagai painter ya di pabrik gua, dan juga satu lagi seorang assembler. Tapi secara fisik mereka masih kuat dan masih dipertahankan guys ya. Lalu yang kedua, culture-nya itu yang sangat berbeda itu ialah ketika membuat resume atau membuat lamaran kerja. Di Indonesia CV kita kan kita cantumkan kan tanggal lahir kita sehingga ketahuan umurnya berapa ya. Nah kalau di Kanada itu sesuatu yang aib guys ya. Itu bisa dibilang diskriminasi. Jadi di resume kita itu kita tidak mencantumkan sama sekali umur kita berapa. Tanggal lahir kita di mana, tempat tanggal lahirnya di mana itu nggak dicantumkan sama sekali guys. Jadinya chance jika umur sudah 50 tahun untuk mendapatkan pekerjaan masih ada kalau kalian tinggal di Kanada. Nah, jadinya kalau umur 50 tahun terus mau berangkat sekolah ke Kanada, apakah masih ada peluang? Tentu saja masih ada peluang. Namun kita harus cerdik dan cermat ya, dan menggunakan strategi yang tepat ketika kita mau berangkat. Nah yang pertama itu ialah apa? Menurut gua pilihlah kuliah yang jurusannya dimana kalau nanti sudah lulus kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Ya, misalkan nih kalian dulu di Indonesianya kerja di bidang manajemen. Nah itu kan sesuatu yang general. Pas saat mau berangkat ke Kanada dan kuliah itu umur sudah 50 tahun. Janganlah kuliah lagi di bidang manajemen. Karena manajemen itu sesuatu bidang yang terlalu general guys. Nah kalau bidangnya yang general nanti kalian kompetisinya itu akan berat. Nah mungkin kalian pertimbangkan bisa kuliah yang dibutuhkan ya. Kuliah yang dibutuhkan bahkan di kota-kota yang nggak terlalu besar pun sebenarnya lowongan itu cukup banyak. Contoh itu misalkan kalau kita mau kerja sebagai cook ya. Cook atau juru masak guys. Nah juru masak itu hampir di semua kota besar itu pasti high demand ya. Bahkan di kota-kota yang nggak terlalu besar pun, kalau memang ada tempat wisatanya banyak, itu posisi cook itu akan dibutuhkan guys ya. Jadi itu adalah salah satu strateginya. Atau jika kalian memang bekerja di bidang healthcare dulu di Indonesianya, atau sanggup untuk kuliah healthcare, misalkan mau ambil nursery, nah itu nursery itu salah satu pekerjaan yang menurut gua hot market ya, karena di sini itu kekurangan tenaga medis guys.
Cuman kan kuliah nursery itu cukup berat. Jadi kalau kalian sudah di umur 50 dan mau kuliahnya kuliah medis itu menurut gua agak challenging juga ya. Lalu yang kedua, ketika kalian research, jangan lupa kalian juga research mengenai province nominations. Karena kenapa? Yang penting itu kalian harus mendapatkan suatu poin tambahan yang cukup besar guys ya. Ingat, kalian sudah di umur 50 tahun, belum kuliah lagi 2 tahun, dan kerja dulu selama 2-3 tahun, baru bisa apply PR. Berarti umur di 54-an atau 55 baru nanti bisa apply PR. Jadi secara poin dari umur di Express Entry itu sudah nggak ada ya guys ya. Nah, kalian benar-benar harus mengandalkan yang namanya province nominations. Ataupun misalkan ada program federal yang bisa membantu ya. Karena kan contohnya itu ada yang di rural dan di northern immigration program ya. Nah, itu kalian nanti bisa browse sendiri di www.canada.ca. Itu untuk di daerah northern dari Kanada. Nah, di daerah Northern Kanada itu banyak kota-kota yang sebenarnya kekurangan penduduk, guys. Nah, jadi mereka mempunyai suatu program imigrasi yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Express Entry. Nah, kalian harus ambil potensi di situ, ya. Nah, tentu saja memang mungkin konsekuensinya kotanya nggak akan seramai di Toronto atau Vancouver atau di Edmonton atau Calgary, ya. Tapi, kalau menurut gua namanya kalian lagi membuka jalan untuk mendapatkan PR, why not untuk beberapa tahun stay di situ dulu. Jadi pertimbangkan untuk beberapa program, misalkan seperti yang tadi ya, Rural dan Northern Immigration Program, atau cari research di beberapa provinsi yang bisa memberikan suatu province nominations yang requirement-nya itu tidak terlalu berat. Nah, lalu yang ketiga menurut gue yang paling penting kalian persiapkan juga ialah mengenai mental guys. Seperti yang tadi gue sudah bilang bahwa kalian harus fleksibel ya. Misalkan, oh ternyata provinsinya yang bisa masuk dengan kalau umur sudah 50 nih, adanya Manitoba Province Nomination, misalkan. Ataupun Saskatchewan Province Nominations. Wah, itu 2 provinsi itu sepi. Nah, jadinya kalian merasa sungkan atau merasa males gitu ya. Nah, siapkan mental untuk hal itu. Ingat bahwa kalian gak akan selamanya tinggal di provinsi itu. Begitu PR sudah di tangan, beberapa tahun kemudian kalau kalian ada job offer di Toronto atau ada job offer di Vancouver, kalian kan nanti bisa pindah. Jadi ini untuk temporary dulu, demi mengejar PR, kalian akan di kota-kota yang kecil dulu. Jadi siapkan mental ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya dulu di Jakarta atau di Bandung atau Surabaya yang kota-kotanya itu ramai dan besar, nanti harus pindah ke kotanya yang kecil dan sepi. Shock culture. Nah, jadi kalian harus persiapkan mentalnya untuk hal itu juga. Bicara mengenai mental, juga gue mau ingatkan kepada kalian ya, berkaitan dengan kalau kalian di umur 50 tahun baru pindah ke Kanada, ingat guys ya, di umur 50 tahun mungkin sebagian dari kalian mungkin di Indonesianya sudah bekerja di posisi manajerial, sudah bekerja di posisi yang baik, atau bekerja di kantoran. Nah, ketika kalian nanti mau pindah, kalian bekerja di bidang yang fisik, misalkan sebagai cook, ataupun misalkan kerja di bidang medis ya, menjadi nurse gitu kan. Itu kan butuh kegiatan fisik. Nah, kalian sudah biasa kerja kantoran, lalu harus bekerja fisik. Itu nanti persiapannya itu nggak gampang guys. Kalian harus mempersiapkan diri secara fisik ya, untuk mau disuruh-suruh ya, mulai dari nol lagi, diperintah sana sini. Nah, kalian harus mempersiapkan mental untuk hal itu juga. Jangan lupa ya, kalau enggak nanti kalian jadi mengeluh. Aduh, dulu gue di Indonesianya begini nih, udah enak nih. Kenapa di sini gue jadi mulai lagi dari nol, disuruh-suruh, nanti diomelin, nanti dibully lagi sama teman kerja di tempat yang baru. Ada resiko seperti itu ya. Nah, satu lagi yang kalian harus pertimbangkan itu ialah mengenai, karena umur pensiun di sini itu umurnya 65 tahun. Nah, jadinya kalau umur 50 tahun baru pindah ke Kanada, janganlah kalian langsung merasa sudah tua banget ya. Kenapa? Karena di sini itu umur 50 tuh masih panjang perjalanannya guys. Kalian masih bisa 15 tahun. Bahkan kalau kalian bekerja dengan baik, bisa pensiun di umur 67, umur 68 tahun. Masih ada 15 sampai 18 tahun lagi karir path kalian ya. Jadinya janganlah kalian langsung merasa minder. Aduh, merasa gue udah tua nih gitu ya. Di sini guys, kalau kalian lihat orang-orang yang sudah umur 60-an masih menyetir sendiri, masih pergi grocery sendiri, bahkan beberapa di antara mereka ada yang masih gila olahraga ya, masih suka sepedahan, masih suka lari, masih suka main ski di umur udah tua juga ya guys ya.
Di sini tuh beda dengan di Indonesia. Menurut gua di Indonesia itu kita umur 60-an lebih tuh sangat dimanja dengan keadaan yang ada ya. Mungkin dengan ada pembantu, nggak pernah kerja fisik ya. Bahkan di umur 65-an ketika sudah mulai sakit-sakitan di Indonesia langsung ya bisa anak kita nanti nyewain kita suster gitu untuk merawat kita. Guys, kalau di sini itu umur 65-an itu orang tuanya masih banyak yang sangat mandiri guys. Jadi sangat berbeda culture-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih gambarannya dari gua mengenai bagaimana kalau umur 50 tahun pengen pindah dan kuliah di Kanada. Menurut gua masih ada potensinya, cuman kalian harus benar-benar smart dalam menentukan strateginya. Menurut teman-teman yang sudah di Kanada ataupun yang mempunyai pengetahuan yang cukup banyak mengenai kalau cara migrasi ke Kanada, bagaimana menurut kalian mengenai video gua kali ini? Menurut kalian apakah ada hal lain yang mesti perlu ditambahkan ataupun harus dikoreksi dari pernyataan gua? Jika ada, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Ataupun kalau mau IG secara pribadi bisa ke IG gua ya, opini_Darwin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga videonya ini bermanfaat ya. Kembali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, bantu share, tulis komentar di bawah ini dan like. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye!